Bungkus luar atau packaging dari hidup minimalis memang kelihatannya sangat menarik, ya nggak sih? Mulai dari bagaimana kita melihat cara para minimalis itu berpakaian, menata rumahnya dengan rapi, hingga segala barang yang dia punya itu kelihatannya kok senada gitu ya, either monokrom atau earthy. Well, kadang impresi itu yang justru bikin banyak orang jadi tertarik dengan gaya hidup minimalis. Atau justru trigger utama orang-orang memutuskan, ya udah deh, gua akan jalani hidup minimalis. Sebentar. Sebelum kalian memutuskan, kita akan bahas dulu pada video kali ini beberapa ekspektasi yang muncul saat kalian memutuskan untuk menjalani hidup minimalis. Sekaligus gue akan bocorin realitasnya atau faktanya gimana sih pada saat kalian menjalani hidup minimalis based on my experience setelah beberapa tahun terakhir menjalani gaya hidup minimalis. Hai simple people, balik lagi sama gue Alan. Di channel ini gue membahas tips dan sharing gaya hidup minimalis on my experience and my perspective. So kalau kalian suka dengan topik-topik minimalis, jangan sampai nggak subscribe ke channel ini. Like I said before, pada video kali ini gue akan membahas apa aja sih ekspektasi yang gue punya dan mungkin lo juga punya pada saat memutuskan atau at least tertarik dengan gaya hidup minimalis. Dan gue akan bandingkan dengan realitas atau fakta yang sesungguhnya. Jadi gue sama lo bisa buktiin nih bareng-bareng di video kali ini mana yang sesuai dengan ekspektasi dan mana yang nggak sesuai. Make sure lo tonton video ini sampai habis biar nggak ada yang miss. So, nanti di antara kita nggak ada yang misunderstanding. Janji lo ya. So, yuk kita mulai. Sebenarnya poin pertama ini sering banget gue bahas di Instagram gue sebelumnya. Jadi, gue pribadi memang nggak terlalu notice dengan hal ini. Karena memang awalnya gue menemukan gaya hidup minimalis itu justru nggak sengaja karena gue menemukan buku Fumio Sasaki yang Goodbye Things yang ini nih. Setelah gue selesai membaca buku Fumio Sasaki yang Goodbye Things, akhirnya gue berpindah dari asal informasi atau sumber informasi buku, gue coba menggali ke internet seperti YouTube, Instagram, dan beberapa artikel online lainnya. Nah, saat gue berpindah dari media buku ke internet, dan mulai deh bermunculan beberapa impresi-impresi gimana orang-orang menjalani gaya hidup minimalis dan it amazed me. Nah, perlahan tapi pasti gue mulai timbul ekspektasi bahwa wah nanti gue bisa jadi se-estetik itu kalau gue menjalani gaya hidup minimalis. Somehow itu jadi nge-trigger gue untuk buru-buru mulai gaya hidup minimalis. Namun realitasnya gimana? Nah, setelah beberapa tahun terakhir gue jalanin hidup minimalis, gue merasa gue nggak menjadi seseorang yang benar-benar estetik atau at least sesuai dengan ekspektasi gue di awal. Malah gue bisa bilang nggak ada yang benar-benar berubah dari segi estetika gue. Selain kapsul wardrobe gue yang memang isinya terdiri dari warna-warna yang gelap atau monokrom. Sisanya gue cuma bisa lebih mindful dengan barang-barang yang udah lebih sedikit dan lebih bermanfaat. Kalau kita punya ekspektasi pada saat menjalani gaya hidup minimalis, maka semua aspek yang ada di dalam hidup kita itu menjadi estetik. Kita nanti akan condong menjadikan keestetikan itu menjadi sebuah goal atau tujuan mengapa kita jalanin si hidup minimalis itu sendiri. Dan menurut gue, lu gak perlu jalanin gaya hidup minimalis kalau memang goal lu adalah itu. Tinggal ganti barang-barang yang memang saat ini lu punya, dibuang, lalu beli baru dengan barang-barang yang lu anggap lebih estetik. Beres. Tapi at certain point sebenarnya lu bisa achieve itu, tapi it takes time. Butuh proses dan butuh waktu. Karena gue percaya nanti secara natural, dengan lu punya mindset minimalis yang lebih dewasa dan semakin solid, lo akan lebih mindful dan lebih dewasa dalam memilih dan membeli suatu barang. Dan nanti dalam jangka yang panjang, itu akan membuat atau membuild keestetikan secara natural. Meskipun lo nggak secara sadar mau achieve itu. It is true memang kalau core value dari minimalism adalah less is more atau less is better. Well, salah satu alasan pribadi gue untuk menjalani gaya hidup minimalis adalah karena memang gue mempunyai kebiasaan buruk, boros. Iya, gue boros.
Ditambah lagi gue itu orangnya FOMO atau nggak mau ketinggalan, apalagi terkait dengan barang-barang gadget atau elektronik. Plus ditambah cycle dari barang-barang elektronik itu kan sekarang tahunan ya. Jadi setiap tahun tuh brand-brand elektronik, brand-brand gadget itu meluncurkan fitur atau gimmick-gimmick yang bikin gue ngiler. Nah, salah satu ekspektasi gue untuk menjalani gaya hidup minimalis adalah at least gue dapat meminimalisir atau menghilangkan gaya boros tersebut. Or ekstrimnya, gue gak mau beli barang-barang yang sebenarnya gue gak butuh. Tapi secara realitasnya, apakah emang gue jadi orang yang gak pengen membeli barang-barang yang gue suka? Gue masih beli barang-barang yang gue suka. Kalau memang gaya hidup minimalis itu melarang lo membeli hal-hal yang lo suka, gue rasa akan sangat sulit untuk memaintain gaya hidup tersebut karena itu akan secara nggak langsung menyiksa diri lo sendiri atau lo terlalu kaku sama diri lo sendiri. Tapi gue nggak membenarkan lo untuk self reward secara terus-menerus. Tapi ada satu hal yang bisa gue janjikan. Dengan lo punya mindset minimalis, nantinya lo akan lebih solid dan lebih kritis dalam memutuskan sesuatu seperti membeli atau mendapatkan barang tertentu. Lo lebih aware dengan apa yang akan lo beli, lo akan lebih aware dengan decision yang akan lo buat, dan secara nggak sadar lo akan punya beberapa pertanyaan validasi untuk menekan impulsive buying yang sebelumnya lo punya. So minimalis nggak ngelarang lo untuk buying things yang lo suka atau memang value lo, tapi minimalis membantu lu untuk lebih clear apa sih value yang sebenarnya lu punya. Terus sisanya kalau memang bukan value lu bisa forget it dan lu hanya fokus ke value yang lu mau kejar. Nah, sekarang lu ngaku deh, apakah lu salah satu yang mempunyai ekspektasi bahwa pada saat lu menjalani gaya hidup minimalis, lu gak perlu pusing lagi untuk mikirin penampilan atau outfit lu? Karena kan ekspektasinya lu udah simplified things ya. Jadi menurut lu penampilan itu udah secara natural dan secara effortless aja gitu. Ibaratnya lu tinggal pakai baju hitam, kaos hitam, terus celana jeans, voila, beres. Tapi apakah is it true like that? Well, some part is true, but some part is not that simple. Kalau lo punya asumsi atau ekspektasi bahwa lo nggak peduliin lagi tentang looks atau penampilan diri lo, maka lo akan condong punya mindset cuek dengan penampilan lo. Nah, ekspektasi yang seperti ini yang bisa bikin persepsi orang misleading. Karena lo jadi nggak terlalu peduli dengan gimana pembawaan diri lo atau penampilan lo, dan lebih parahnya lagi lo ngejadiin gaya hidup minimalis sebagai bumper lo. Sebentar, sebelum gue lanjut ke pembahasan berikutnya, gue mau say thank you sama Scarlett yang udah mensponsori video kali ini. Jadi tim Scarlett memberikan beberapa produk untuk gue coba karena gue infokan ke tim Scarlett bahwa muka gue berminyak dan terlihat kusam. So mereka memberikan lini brightening series yang akan gue bahas sebagai berikut. Nah, jadi produknya ada 4 yang dikirim ke gue. Kita akan bahas satu-satu. Nah, penggunaan yang awal pasti dimulai dengan facial wash. Yang ini nih. Kebetulan facial washnya udah tinggal sedikit karena memang kayaknya gue pakainya boros banget ya. 2 minggu udah sisa segini. Nah, si facial wash ini mengandung glutathione, aloe vera, dan juga vitamin E. Jadi kulit gue yang agak berminyak itu setelah cuci muka nggak kering, jadi lembab. Dilanjut dengan menggunakan serum Brightly Ever After yang mengandung glutathione juga dan vitamin C. Ini memberikan efek lebih cerah. Lalu berikutnya tinggal disesuaikan deh kalau malam atau siang. Itu ada krimnya masing-masing. Yang ini krim siang, namanya Brightly Ever After Cream untuk day. Nah, yang ini Brightly Ever After Cream untuk yang malam. Dua-duanya ini fungsinya melembabkan dan melindungi selama kulit menjalani aktivitas atau beristirahat. Gue udah memakai produk-produk tadi dari Scarlett selama 2 minggu dan so far gue cocok. Produk Scarlett juga udah terregister di BPOM dan juga nggak mengandung bahan merkuri ataupun hidrokinon yang berbahaya bagi kulit. Nah, bagi kalian yang kepo atau tertarik, bisa cek di link deskripsi di bawah, di deskripsi, karena gue udah taruh di sana. Thank you Scarlett for sponsoring this video. Nah, simple people, balik lagi. Kita perlu ingat bahwa kita adalah manusia.
dan manusia adalah makhluk yang sosial. Kita tetap butuh untuk berinteraksi dengan orang lain karena memang secara natural kita bertukar informasi melalui komunikasi atau bertatap muka. Dengan menjaga penampilan kita, kita menghargai lawan bicara kita. Menjaga dan juga merawat diri itu juga merupakan bentuk bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Dan bila dalam konteks pekerjaan, kita menjaga profesionalisme kita dengan lawan bisnis kita. So, realitasnya kita masih perlu menjaga dan merawat penampilan kita. Dengan mindset minimalis, kita jadi lebih aware tentang apa yang akan kita beli untuk merawat dan menjaga penampilan kita. Keep the essential things and make it simpler. Jangan lupa like dan komen kalau ada kritik atau saran mengenai pembahasan minimalis berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan di topik selanjutnya. Bye simple people.